warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Trisantika. Pada hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Melalui tayangan ini, kakak berharap dapat membuka cakrawala adik-adik semuanya mengenai ilmu ekonomi yang begitu indah. Kenapa ilmu ekonomi begitu indah? Karena ilmu ekonomi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya adik-adik sudah mengetahuinya. Namun mungkin dalam segi teori ataupun pengaplikasiannya belum mengetahuinya. Oleh karena itu, ayo kita mengikuti tayangan ini dengan baik. Baik, di sini kita akan masuk pada konsep dasar ilmu ekonomi. Kenapa sih kita harus belajar tentang ilmu ekonomi? Ya, karena adanya suatu masalah. Nah, pertanyaannya, masalah apa sih yang muncul di masyarakat dari zaman dulu hingga sekarang di bidang ekonomi? Nah, di sini kakak akan memulainya dengan satu kata, yaitu kelangkaan atau biasanya disebut scarcity. Nah, pada kelangkaan ini umumnya akan membahas dua hal umum, yaitu kebutuhan tak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, di sini perlu adik-adik ketahui bahwasannya terbatas di sini itu bukan bermaksud itu sedikit ya, tetapi sebanyak apapun alat pemuas kebutuhan yang tersedia tidak akan mencukupi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Nah, dua hal ini sifatnya kontradiktif ya, kebutuhan yang tidak terbatas sedangkan alat pemuasnya terbatas. Nah, dua hal ini akan menyebabkan manusia untuk melakukan suatu pilihan. Pilihan dalam hidupnya. Nah, pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia ini nantinya akan membuka suatu skala prioritas. Adik-adik tentunya sudah tahu semuanya ya skala prioritas itu seperti apa. Jadi skala prioritas itu catatan kebutuhan manusia dari yang mulai penting, enggak begitu penting sampai yang tidak penting-penting amat. Nah, harapannya sih itu manusia kalau sudah belajar mengenai ilmu ekonomi nantinya akan bisa memilih dengan bijak kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu hingga yang bisa ditunda. Baik, dari skala prioritas tersebut nantinya akan menimbulkan poin ketiga, yaitu biaya peluang. Nah, tapi di video kali ini, di pertemuan kali ini kita tidak akan membahas biaya peluang, kita akan bahasnya pada video selanjutnya. Nah, pada video kali ini di sini kita akan lebih memfokuskan pada kebutuhan tak terbatas dan alat pemuas atau alat pemenuhan kebutuhan yang sifatnya terbatas. Nah, baik. Kita lanjut. Kebutuhan. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai apa sih jenis-jenis kebutuhan manusia yang katanya tidak terbatas itu. Di sini yang pertama ada kebutuhan menurut intensitasnya atau menurut tingkatannya. Kebutuhan menurut intensitasnya ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada contohnya yaitu SPP. SPP ini bukan berarti uang bulanan sekolah ya adik-adik, tapi SPP adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang berarti pakaian, pangan berarti makanan, dan papan berarti tempat tinggal. Tiga hal tersebut harus dipenuhi oleh kita, wajib hukumnya. Jadi kalau misalnya kita tidak makan, kita bisa sakit, kita bisa kelaparan. Nah, lalu yang kedua adalah sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap. Nah, contohnya seperti perabotan, TV, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan menurut intensitasnya yang ketiga adalah tersier. Jadi adik-adik sudah tahu ya, kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang-barang mewah seperti perhiasan, liburan ke luar negeri, mobil mewah, motor mewah, dan lain sebagainya. Kita lanjut, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan badan kita, contohnya seperti pakaian, makan, dan lain sebagainya. Lalu rohani adalah kebalikannya. Apabila jasmani itu badan, kalau rohani itu bersangkutan dengan jiwa kita. Kebutuhan rohani itu contohnya seperti rekreasi, beribadah, terus belajar, mendapat motivasi, dan lain sebagainya. Jadi ketika adik-adik itu jalan-jalan, itu termasuk memenuhi kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan menurut yang selanjutnya ada kebutuhan
dalam waktu pemenuhan. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, pada kebutuhan sekarang contohnya itu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Pada saat ini juga harus dipenuhi. Contohnya seperti apabila kita sakit, kita ya harus cepat-cepat untuk berobat ataupun ke dokter itu. Lalu kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang direncanakan untuk masa depan. Contohnya seperti tabungan pendidikan, asuransi, dan lain sebagainya. Baik, nah selanjutnya kebutuhan ada menurut subjeknya, ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu itu kebutuhan yang per individu butuhkan, misalnya makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Individu satu dan individu lainnya itu berbeda. Petani dan dokter kebutuhannya pasti berbeda. Misalnya petani membutuhkan cangkul, dokter membutuhkan stetoskop, guru membutuhkan buku, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kebutuhan menurut subjeknya yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok ini kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas seperti jalan raya, tempat ibadah, stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Nah, baik, kita sudah belajar mengenai kebutuhan dari intensitas, sifat, waktu pemenuhan sampai subjek. Nah, dari sini kita lanjut ke alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan yang sifatnya terbatas. Nah, pertama ada alat pemuas kebutuhan dari cara memperolehnya. Ada barang bebas dan ada barang ekonomi. Nah, barang bebas itu seperti apa sih? Jadi barang bebas itu barang yang jumlahnya itu banyak dan tidak memerlukan tenaga ataupun pengorbanan dalam mendapatkannya. Contohnya seperti air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Nah, barang-barang tersebut itu kan kita tidak memerlukan pengorbanan ataupun mengeluarkan tenaga untuk mendapatkannya. Nah, lalu alat pemuas dari cara memperolehnya yang kedua ada barang ekonomi. Nah, barang ekonomi itu kebalikan dari barang bebas. Kalau barang bebas itu tidak memerlukan pengorbanan, lain hanya dengan barang ekonomi. Barang ekonomi ini memerlukan pengorbanan dalam mendapatkannya. Contohnya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Nah, alat pemuas jenis alat pemuas kebutuhan yang kedua ada dari kegunaan. Nah, dari kegunaan ini ada dua. Adik-adik, ada barang produksi dan ada barang konsumsi. Jadi, kalau barang produksi itu barang yang barang-barang dasar yang akan digunakan untuk membuat suatu barang lainnya. Misalnya, terigu. Terigu tidak bisa kita langsung konsumsi, harus diolah terlebih dahulu, misalnya menjadi kue, terus roti, bubur, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada barang konsumsi. Kalau barang konsumsi, barang yang langsung dapat kita konsumsi, seperti kue, bakso, terus pakaian, tas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lanjut di jenis alat pemuas kebutuhan yang selanjutnya ada dilihat dari hubungannya dengan barang lain. Di sini terdapat dua jenis, adik-adik, ada barang substitusi dan barang komplementer. Nah, seperti apa sih barang substitusi itu? Jadi barang substitusi itu adalah barang pengganti. Nah, di sini tertuliskan contohnya adalah telur menggantikan daging. Misalnya lagi ubi menggantikan nasi dan lain sebagainya. Jadi barang substitusi itu adalah barang pengganti. Iya, benar sekali. Nah, kita lanjut menurut hubungannya dengan barang lain. Yang kedua ada barang komplementer. Nah, kalau barang substitusi itu barang pengganti, lain hanya dengan barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Nah, di sini sudah ada contohnya, ada pen dan tinta. Pen dan tinta, kaos kaki dan sepatu, terus kopi dan gula, dan lain sebagainya. Jadi barang komplementer itu barang pelengkap. Nah, selanjutnya ada jenis alat pemuas kebutuhan menurut proses penggunaan. Di sini terdapat 3 jenis, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, pertama kita bahas tentang barang mentah. Jadi barang mentah ini barang yang belum dapat digunakan sebelum melakukan proses tertentu. Contohnya seperti biji besi. Biji besi kan tidak bisa kita gunakan terlebih dahulu sebelum diolah. Nah,
Lanjut yang kedua, ada barang setengah jadi. Jadi barang setengah jadi itu barang yang sudah diproduksi pada tahap tertentu tapi masih belum bisa digunakan. Contohnya seperti benang, terus kapas dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada barang jadi. Kita sudah tahu semuanya ya. Jadi kalau barang jadi itu barang yang sudah siap untuk digunakan. Misalnya seperti pakaian, jilbab, tas dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, itulah tadi pembahasan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi, jenis-jenis kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang tidak terbatas. Cukup sekian dari kakak untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.